warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Rohmi di TV-ku. Ya, kali ini saya akan menyampaikan kegiatan yang kemarin terkait dengan sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah istimewa Yogyakarta, dan hal mana dipromotori oleh rekan kita Dr. Haji Aslam Ridho SHMH. Beliau adalah ketua fraksi PKB ya, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo kita saksikan. Terima kasih. Nama Sekeliling juga jadi alternatif masuk dari Jawa Timur juga iya, sangat terbuka dan selalu mendukung kami untuk pengembangan pariwisata. Kemudian yang saya hormati, salam. Saya lanjutkan, mohon izin Bapak Rahmat dari Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari dinas terkait untuk mendengarkan sosialisasi perda yang nanti akan dipaparkan dari dinas-dinas yang terkait. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Rahmat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Mas Kurniawan atau biasa familiar dipanggil Mas Wawan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati sahabat saya, kolega saya, Dr. Rohmidi Sri Kusuma, SHMKN, ketiga-tiganya sebagai narasumber yang nanti akan bersama-sama membedah perda tentang Riparda, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul hadir, dari Bapeda hadir, belum, dari Tata Ruang Kabupaten, alhamdulillah hadir. Terima kasih. Ini dari Tata Ruang Kabupaten hadir, mungkin yang dari Bapeda, dari Dinas Pariwisata Kabupaten nanti menyusul. Banyak sekali dinamika di dalamnya, itu istilahnya omnibus law ya Pak. Jadi satu undang-undang tapi dia mencakup mereview, merevisi berbagai undang-undang ini omnibus law. Jadi banyak undang-undang direview dengan hanya satu undang-undang Pak. Dan turunannya kalau di kita ada dengan adanya undang-undang enggal menika, otomatis peraturan pemerintah kan pun enggal. Jadi ada perubahan juga dinamikanya. Jadi turunan ada PP 21 2021 mengenai penyelenggaraan peraturan ruang. Anda malih untuk perpresnya masih tetap ada, itu buat RTRD nasional. Terus turun lagi di kita ada Perda 5 tahun 2019 mengenai rencana tata ruang wilayah daerah istimewa Yogyakarta 2019 ngantos 2039. Nah, sedangkan di Bantul sendiri ada Perda nomor 4 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul ya, sekarang juga direview nih Bapak. Terus RTRW menika hierarkis komplementer, jadi berjenjang dan saling melengkapi. Jadi misalkan di kita di RTRW DIY
nanti sudah ada dan dengan adanya kebijakan baru dan dinamika baru bisa juga dilakukan penambahan atau kelengkapan juga di RT RW Bantul nantinya kemudian. Sedangkan turunan dari Perda RT RW Bantul menika turunannya RDTR. Kalau yang lama memang ada 2 RDTR, ada Sewon Kasihan dan sebagainya. Cuma sekarang Bantul membagi menjadi 4 nih Bapak nih. Jadi ada Perkotaan Bantul, Bantul Barat, Bantul Timur, dan satu lagi Pansela Bantul. Jadi di klaster menjadi 4 RDTR. Nah, kenapa tuh ada RT RW? RT RW ini pun istilahnya pun rencana tata ruang wilayah di bawah. Sanes rukun tetangga, rukun warga, tapi rencana tata ruang wilayah. Nah, ibaratnya menawi suatu daerah ini mempunyai rencana pembangunan itu istilahnya kebijakan kepala daerah, bisa gubernur ataupun bupati mereka itu dia mempunyai RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Nah, ini rencana pembangunan itu visinya, itu secara terus RT RW ini mengatur mengenai keruangannya. Jadi dari rencana visi yang mungkin ibaratnya abstrak mereka direalkan dalam bentuk ruang. Terus ruangannya niki kagem nopo niku di RT RW-nya. Namun RT RW mereka tasih skala pun makro tasihpun. Terus kedah dipun detailkan ada rencana detail lagi berupa RDTR. Nah, mereka kami harapkan Bapak Ibu sekalian nanti dalam penyusunannya ini kami harapkan ada partisipasi aktif ini, karena itu yang menyangkut menyangkut ruang kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan terbuka mata hati, pikiran, langkah ya, dan menjadikan panjenengan semua itu berani untuk menyampaikan. Kami kira gitu. Jadi menghilangkan rasa ngantuk. Menjawab ini Pak. Ya. Kepada rekan kita Bapak Kiai Haji Dr. Aslam Ridho SHMA yang dimuliakan Allah dan amat sangat terpelajar, ini beliaunya ini luar biasa ternyata ya. Nah kemudian Bapak Sulata begitu juga ya yang saya hormati, dan Bapak dari Dinas Pariwisata maupun Tata Ruang yang saya hormati, dan juga perwakilan dari Dinas Kabupaten Bantul yang saya hormati. Salam dan lupa juga kami tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah ya disebut juga Khatimul Anbiya yang selalu sebagai penyempurna ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Akan panjang lebar untuk berbicara ya, biar nanti panjenengan semualah yang akan melanjutkan pangandikan. Karena apa? Tujuan saya sebenarnya bagaimana saya akan membuka keran ya, kemudian ketika itu terjadi penyumbatan supaya pada hari ini mulai terbuka semuanya, begitu ya Pak. Nah kalau kita mengacu pada norma, dan ini mohon maaf sebelumnya ya, sebenarnya spesialis saya kan ahli hukum pidana, khususnya di bidang korupsi, dan tidak usah khawatir dari bapak-bapak dari dinas ataupun DPR ya kalau itu nanti kejeglong ya, kami siap membantunya. Jadi pada intinya ini saya pertama mengapresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan rencana induk ya, pengembangan pariwisata daerah. Karena apa? Justru ini yang sudah mulai merujuk pada undang-undang otonomi daerah. Karena dalam negara demokrasi ya, itu kan jelas terkait dengan kebijakan, model kebijakan adalah responsif ya. Jadi sistem pembangunannya itu menggunakan sistem pembangunan yang sifatnya bottom up. Ya, ini kemarin sempat saya senggol-senggol. Gimana sih? Cuman hari ini saya cukup sayang. Karena apa? Eksekutornya nggak ada. Duduk di depan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga. Tidak panjang lebar, kalau saya tidak seperti Pak Parianto, karena Pak Parianto lebih intelektual. Tapi kalau saya cuma memberi referensi Pak. Jadi begini, khususnya pariwisata. Niki Pak Dr. Romi Dise Cilik, Pantai Depok, itu dulu sini tuh masyarakat tertinggal. Kere-kere Pak istilahnya.
Sakniki sik kagungan niki mun dulu katok seminggu ra ganti. Sekarang miliarder. Nah, saya cuma akan bangga. Tadi disampaikan ada Pak Darwis, kami ada koperasi, Pak. Koperasi itu membawa 875 anggota. Yang notabene di Depok ini, kalau saya kemajuannya luar biasa. Dulu itu cuma Parangtritis yang sugih-sugih Pak Paryanto Group. Tapi di sini alhamdulillah, Pak, adanya Pantai Depok, adanya pariwisata yang membiarkan biar itu masyarakat lokal menjadi bisa maju. Tentunya atas dukungan dari pihak pemerintah juga akan memberikan akses-akses. Nah, di sini kami akan memberikan bahwa seandainya Bantul itu ada 30 seperti Depok, kaya raya. Soalnya gimana? Akses ke sini tadi disampaikan 30 miliar kan termasuk dari sini juga, Pak. Nah, hal itu harapan kami, marilah teman-teman dari sana ke sini, khususnya Pantai Parangtritis, Sukoharjo Targo, marilah dikembangkan sekemampuan untuk menarik pengunjung walaupun lokal tapi bisa memberikan kehidupan kepada masyarakat. Jadi harapan kami tadi nanti Pak Romidi dia karena kecilnya ya di sini, terus sekarang sudah sampai dokter, alhamdulillah bungkus itu ada dokternya 2, 1 RT, dokter yang mulang di Malang dan dokter di sini. Terima kasih sekali, berarti tingkat pendidikannya sudah luar biasa. Nah, harapan kami cuma marilah teman-teman kita sikapi, marilah seperti tempat kita itu adanya seperti ini, marilah kita junjung, marilah kita berdayakan masyarakat itu bisa beristilah daya guna, kemajuan sosial ekonomi, kemajuan pendidikan, setara infrastruktur juga bisa berkembang. Saya kira itu cuma referensi Pak ini, jadi tidak saya pertanyaan, tapi referensi kepada teman-teman dari Parangtritis sampai Pantai Depok. Semoga nanti Pak Romidi bisa melindungi. Saya hanya sebatas update saja terkait dengan apa yang disampaikan dari Bapak narasumber tadi. Di sini saya update tentang kondisi di Kelurahan Parangtritis terkait dengan 1 kelurahan budaya, yang kedua dengan Pak Darwis, yang ketiganya dengan Bungkal atau Budes Parangtritis. Ketiga-tiganya ini sudah berkolaborasi, bercita-cita untuk memajukan Kelurahan Parangtritis maju bersama dengan 3 komponen tersebut. Memang saat ini Parangtritis sudah menjadi kelurahan budaya dan insya Allah ini dalam proses untuk menjadi kelurahan mandiri budaya yang rencananya deadline untuk persyaratan tanggal 21 Juni ini untuk menjadi desa mandiri budaya. Kemudian terkait dengan Pak Darwis juga sudah berkolaborasi dengan kelurahan budaya juga Bungkal yang ada di Parangtritis, karena baru beberapa bulan ini lahirnya Bungkal di Parangtritis dan ada beberapa titik yang sudah kita kelola. Sementara saya juga ada di dalam kelurahan budaya, Pak Darwis juga Bungkalnya. Kebetulan saya di kelurahan budaya, saya sebagai pelaku seninya, jadi saya membidangi tentang seni. Pak Darwisnya sudah hukum SKT belum? Kalau Pak Darwisnya ini sementara baru di kelurahan, Pak, di kelurahan. Kalau Bungkalnya untuk badan hukum kementerian baru dalam proses dan dijanjikan 1 bulan ke depan. Kemudian terkait dengan kelurahan budaya, kegiatan untuk jangka waktu cepat agar bisa membantu dalam pemasaran pariwisata juga, Bapak. Ini tanggal 8 Juni besok insya Allah akan kita tampilkan dengan mitos yang ada di Parangtritis, Parangkusumo. Akan kita tampilkan pagelaran Janji Misteri Kanjeng Ratu Kidul yang akan kita tampilkan di titik 0 Yogyakarta. Itu tanggal 8 Juni besok. Dan ini sudah 2 kali pementasan. Yang pertama di TMII Jakarta, yang kemarin kita tampilkan acara Pisungsung Jaladri, dan yang kedua di Bandara. Iya, itu sudah kita tampilkan. Ini termasuk rangkaian untuk berkolaborasi pemasaran di bidang wisata. Kemudian terkait dengan
seperti yang diingatkan Bapak tadi bahwa banyak sekali warisan budaya yang ada di Parangtritis.